Assalamualaikum, selamat siang Ibu Leli. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Citra. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Kita bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, walaupun sedikit mengantuk karena siang-siang, tapi selalu semangat kalau Ya, ketemu sama Ibu Leli. wah, Eh, Masya Allah. apa yang bisa saya bantu atau mungkin ada yang ingin Ibu Leli share dengan saya pada hari ini? Iya Bu Citra, begini, saya mau curhat sedikit. Beberapa waktu lalu itu, saya pernah dapat siswa merokok di dalam kelas. Tidak bisa ku kontrol emosi saat itu. Tapi setelah itu menyesal Kak. Kenapa Ya, tidak bisa kukendalikan diriku? Kaget Kak toh. Saya ya. jadi merasa perlu melakukan sesuatu untuk memperbaiki hal itu. Wah, senang sekali rasanya karena Ibu Leli mau berbagi tentang permasalahan yang pernah Ibu Leli hadapi. Eh, tapi menurut Ibu Leli, apa yang Ibu Leli harapkan dari pertemuan kita hari ini? Ya, tentunya saya ingin mencari solusi untuk bisa menghadapi siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Meskipun ya jujur saya merasa agak berat juga sih melakukannya. Oh iya, Bu. Tentu saya selalu siap mendengarkan kalau Ibu Leli yang mau bercerita tentang masalah yang dihadapi sama Ibu Leli. Yang pertama-tama mungkin yang bisa kita lakukan, kita identifikasi terlebih dahulu apa sih sebenarnya kekuatan yang bisa kita tonjolkan dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Leli ini untuk mengatasi permasalahan siswa tersebut. Ya, sebenarnya saat ini banyak sih guru yang memiliki kegalauan yang sama dengan saya terkait pelanggaran siswa. Dan saya yakin mereka pasti mendukung jika saya menempuh langkah untuk memperbaiki hal ini. Ya, meskipun begitu, saya merasa masih perlu arah yang lebih jelas. Makanya saya pengen ngobrol sama Bu Citra. Ya, saya paham apa yang Ibu Leli rasakan dan tentunya kita di sekolah pasti sama-sama ingin mengatasi permasalahan seperti yang Ibu Leli hadapi. Kalau menurut Ibu Leli dari skala 1 sampai 10 sudah sejauh mana sih usaha Ibu Leli bersama rekan-rekan di sekolah untuk mengatasi masalah tersebut? Kalau mau dilihat pakai skala ya, mungkin baru di 7 ya. Kayak masih banyak kurasa yang harus dilakukan. Oh begitu, Di. Sekitar 7, tapi luar Mhm. biasa karena Ibu Leli mau berterus terang akan hal tersebut. Tapi mari coba kita lihat kekuatan yang bisa dimiliki, yang Ibu Leli miliki, yang bisa mendukung dari pencapaian tujuan tersebut. Apa kira-kira yang Apa bisa di? dilakukan? Iya. Insya Allah saya memiliki komitmen yang kuat untuk mau membuat perubahan toh. Selain itu, saya juga sudah mulai merancang beberapa ide untuk mengatasi pelanggaran siswa ini. Ya lumayan agak mengkhawatirkan juga kan kondisinya, Bu Citra. Ya, betul. Seperti itu. Iya, baik sekali nih itu, Bu. Karena ada nih kayak bayangan atau ide toh yang kita rencanakan. Tapi kira-kira Mm-mm. dalam eh, mengaplikasikan atau melaksanakan ide tersebut, kira-kira ada tidak hambatan yang nantinya akan membuat Ibu Leli terganggu atau mungkin tantangan yang dilihat bisa menghalangi dari ide-ide yang sudah Ibu Leli bayangkan atau rencanakan sekarang ini? Ya, namanya tantangan atau hambatan itu tentu saja ada ya, Bu Citra ya. Ya, Menurut saya kedisiplinan guru itu menjadi kendala utama juga karena saat itu ketika saya dapat siswa merokok di jam belajar itu mereka itu kok tidak ada gurunya tuh masuk mengajar. ya, Selain itu, saya juga merasa perlu untuk
menyamakan persepsi semua rekan guru dan staf terkait kedisiplinan siswa dalam mematuhi tata tertib sekolah. Jadi jangan sampai cuma saya yang pusing, guru saya yang memikirkan bagaimana ini solusinya. Ya harusnya semua sama persepsinya. Seperti itu. Iya, betul sekali yang Ibu sampaikan. Karena kalau dalam mendisiplinkan siswa itu harusnya kan kita berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah dan tentunya harus Iya, memiliki betul lah. tujuan yang sama. Jadi Iya, kayak betul. misalnya apa yang sudah Ibu Leli rencanakan tentunya harus dikolaborasikan dengan apa juga yang menjadi tujuan dan yang diharapkan oleh rekan sejawat di sekolah. Tapi tentunya Iya. setiap tantangan atau permasalahan pasti ada solusinya. Ya kira-kira apa yang menurut Ibu Leli bisa dilakukan untuk mengatasi masalah atau hambatan tersebut? Saya sedang merencanakan untuk mengusulkan pada pihak sekolah agar bisa mengadakan rapat khusus membahas kedisiplinan siswa dan tata tertib sekolah. Ya, saya juga akan mencoba berkomunikasi dengan pihak komite sekolah untuk bisa bekerja sama menangani masalah siswa. Begitu sih. Iya, bagus sekali nih itu Bu idenya. Karena kayak Iya. pandangannya sudah sangat jelas. Kira-kira ada langkah-langkah konkret yang bisa Ibu Leli lakukan untuk mengawali rencana Ibu Leli tersebut? Langkah pertama sih saya akan berbicara dengan kepala sekolah untuk membahas hal ini. Selain itu, saya juga akan mendorong beliau untuk mengadakan rapat guru dan rapat komite ya, untuk menjalin kerjasama. Kayaknya ini kalau didengar-dengar Rencanata sudah sangat terstruktur. Iya kak. Nah, kira-kira kayak yang di planning sudah sangat terstruktur. Nah, kira-kira untuk mengukur keberhasilan Kak nanti ini dalam Rencanata bagaimana caranya? Apa yang jadi tolak Iya ukur di tadi? bagaimana di cara mengukurnya? Kayaknya sih saya akan mengukur keberhasilan itu melalui terselenggaranya rapat guru yang membahas permasalahan siswa dan tata tertib sekolah. Terus saya juga bisa mengukur lewat apa umpan balik ya, umpan balik positif dari siswa dan orang tua tentunya. Begitu kayaknya deh. Kak, luar biasa sekali nih ini Rencanata, Bu. Nah, yang Mudah-mudahan terakhir, Bu Citra. amin. Nah, yang terakhir, kira-kira apa antisipasi Tak yang akan dilakukan ketika nanti dalam menjalankan rencana yang sudah Ibu Leli buat ini ada gangguan atau hambatan yang tiba-tiba muncul? Apa kira-kira antisipasi yang bisa dilakukan Hmm, supaya tetap iya. berjalan rencananya dengan baik? Iya, tentunya saya akan tetap berkomunikasi ya dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Berusaha Iya, mencari solusi bersama jika ada kendala yang muncul. Bagusnya begitu kayak Ibu Citra. luar biasa sekali nih kayaknya ini pendekatannya bijak sekali. Ah, mudah-mudahan bisa Amin. dilaksanakan. Lalu apa komitmennya Bu supaya bisa berjalan dengan baik ini rencana? Insya Allah, saya berkomitmen untuk bekerja keras ya untuk bisa mewujudkan apa yang sudah direncanakan dan Ya. tentunya tetap berpegang pada rencana yang telah saya susun. Kalau didengar-dengar komitmennya ini sepertinya Ibu Leli sudah sangat siap apapun tantangannya ke depan nantinya. Iya, Ya, jadi mudah-mudahan Bu Citra. bagaimana tindak lanjut Ibu Leli setelah proses pembicaraan kita ini selesai atau proses coaching kita ini berakhir? Apa tindak lanjut Iya, yang akan jadi Ibu Leli nanti lakukan? kuceritakan. Oh iya, iya. Jadi nanti kuceritakan Ki lagi nah perkembangan selanjutnya perkembangan rencana Iya. aksi ini. Insya Allah saya hubungi Cik itu untuk memastikan langkah-langkah yang direncanakan ya berjalan sesuai dengan rencana. Oke, oke.
Oke, Masya Allah sekali rencananya Bu Leli. Semoga bisa terlaksana dengan baik. Terus semangat, jangan pernah Amin. lelah, dan jangan pernah berputus asa untuk mendisiplinkan murid dan memberikan dampak positif juga kepada rekan-rekan sejawat di sekolah. Semangat Ibu Leli, sukses selalu setiap rencananya dan apapun yang akan dilakukan untuk siswa ke depannya. Semangat! Amin. Makasih banyak Bu Citra. Terima kasih banyak juga motivasi dan panduan Tak. Saya insya Allah akan bekerja keras untuk meraih tujuan ini tentunya dengan bantuan dari Bu Citra. Amin. Terima kasih kembali Bu Leli. Semangat Ki. Ye, sama-sama. Assalamualaikum Bu Citra. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Ibu Leli sendiri bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga. Meskipun aduh lagi hot-hotnya ini di sini. Makasih loh sudah menyempatkan waktu untuk ketemu. Ada yang bisa saya bantu nih? Iya. Kali ini. Maaf sekali nih karena mengganggu Bu. Sebenarnya ada sedikit masalah yang jadi beban pikiran saya. Kan ceritanya ini saya ingin memberikan tes non kognitif kepada semua siswa, cuma kendalanya itu saya tidak punya jam pembelajaran di kelas, sehingga yang bisa terrealisasi itu baru kelas 10. Jadi itu yang jadi beban pikiran saya. Iya. Iya, tentu saya senang sekali loh Bu Citra mau cerita sama saya. Bu Citra percaya sama saya. Semoga ada yang bisa kita dapatkan ya dari pertemuan kita hari ini. Tapi kira-kira Bu Citra mengharapkan apa yang ingin dicapai setelah kita ketemu ini? Yang ingin dicapai sebenarnya saya berharap setelah berbicara dengan Ibu Leli, saya bisa menemukan solusi bagaimana sampai akhirnya saya bisa melaksanakan tes non kognitif ini secara keseluruhan kepada semua siswa dan ada hasil yang bisa saya peroleh untuk dibagikan ke guru mapel, wali kelas sebagai dasar sebenarnya dalam pembelajaran mereka di kelas. Seperti itu Bu yang saya harapkan. Ya, insya Allah saya siap mendengarkan dan membantu Bu Citra dalam hal ini. Tapi kayaknya kita bisa mulai dengan mengidentifikasi dulu deh situasinya itu seperti apa. Kira-kira peluang apa yang ada saat ini yang bisa kita manfaatkan untuk bisa memberikan tes apa tadi namanya? Non kognitif ya. Ya, kepada siswa. Meskipun Bu Citra tadi terkendala jam ya di kelas. Ya, bagaimana Citra? Sebenarnya saat ini kalau persoalan dukungan itu dari kepala sekolah tentunya sangat mendukung, guru mapel dan wali kelas juga sangat mendukung karena mereka kan butuh juga datanya. Misalnya wali kelas betul, tahu lah. Iya, wali kelas itu kan butuh untuk pembagian misalnya tempat duduk atau apalah di kelas itu betul. kebutuhan dasar siswa di kelas seperti itu. Kalau persoalan dukungan mereka sangat mendukung, tapi itu tadi kendalanya karena tidak adanya waktu jam konseling di kelas, sehingga saya kayaknya harus mencuri waktu dan itu tidak enak juga kalau saya harus mengganggu pembelajaran di kelas. Jadi itu yang menjadi persoalan saya dan saya merasa perlu arah yang jelas dari apa yang mau saya capai ini. Saya ngerti deh bagaimana yang Ibu Citra rasakan karena lumayan juga ya menjadi kegalauan. Tapi kira-kira kalau dikasih skala nih 10 sampai 100 sudah sejauh mana kira-kira pencapaian usahanya Bu Citra dalam melakukan tes kognitif pada siswa? Kalau mau dikasih persen dari skala 10 sampai 100 kayaknya baru 60% deh Bu. Karena kan ini baru sekitar kelas 10 yang tuntas di mana masih ada kelas 11, kelas 12 yang sebagian belum saya kasih tesnya. Gitu ya. Iya, baru ini kan sudah berjalan pembelajaran, takutnya pembelajaran tidak sesuai dengan kebutuhan atau profil belajar
siswa, karena di situ pun ada Iya. beberapa tes yang mau saya bagikan, mau saya lakukan. Itu sangat penting kayaknya untuk segera dituntaskan. Tapi menurut saya sudah luar biasa loh pencapaian yang Bu Citra lakukan. Tinggal dilihat lagi kira-kira apa nih kekuatan yang Bu Citra miliki yang dapat mendukung pencapaian tujuan ini. Kalau dari kekuatan, saya cuma punya komitmen. Sebenarnya Luar biasa itu. bertekad merampungkan tes non-kognitif ini demi tercapainya pembelajaran di kelas yang didasari pemenuhan kebutuhan belajar siswa berdasarkan Ya. profilnya, berdasarkan sosial emosional anak, dan harapannya sebagai guru PK tentunya supaya anak-anak ini mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka dan bisa tercapai tujuannya dengan maksimal seperti itu. Harapan saya. Iya. Insya Allah luar biasa memang sebagai seorang guru BK di. Ya, sekarang menurut Bu Citra, apakah ada hambatan atau tantangan yang Bu Citra rasa yang bisa menghalangi usahanya Bu Citra nih dalam melaksanakan tes non-kognitif ini? Kalau berbicara tentang tantangan, kayaknya datang dari diri saya sendiri. Gitu ya? Ya, lebih ke waktu sih Bu, lebih ke waktu kayaknya. Ya. Ini kan saya tidak punya jam pembelajaran di kelas. Kalau sore hari saya takut mengganggu kegiatan ekskul anak-anak. Ya. Kalau ya jam pembelajaran saya tidak enak mengganggu Ya. guru makul. Jadi lebih ke waktu kayaknya. Biasanya kan kita sebagai CGP ini mana banyak tugas, Iya, jadi betul tahu. kurang waktu dan komitmen saja ini. Jadi kayak Iya, saya kayaknya yang harus cari solusi deh. Iya. Tapi tentunya setiap kendala itu pasti ada solusinya ya, Bu Citra ya. Menurut Bu Citra gimana solusinya mungkin bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan atau tantangan ini? Untuk saat ini yang terfikirkan itu sepertinya saya harus berkoordinasi dengan pembina OSIS Ya. yang punya tanggung jawab ekskul di sore hari. Kemudian karena sekolah saya sekolah asrama, yang pastinya harus berkomunikasi dengan pembina asrama dan tentunya istri dari kepala sekolah. Ya. Itu yang sempat saya pikirkan. Luar biasa sekali nih itu loh yang sudah Bu Citra rencanakan. Ya, kalau langkah konkretnya nih yang Ibu Citra akan ambil untuk mewujudkan rencana tersebut. Langkah konkret yang bisa saya ambil sepertinya saya harus membuat jadwal tes non kognitif, tapi sebelumnya harus berkoordinasi dengan pembina ekskul hari apa kira-kira yang bisa saya ambil, dan saya berkomitmen untuk melakukan tes non kognitif tersebut. Itu seperti yang ada di bayangan saya. Bagus sekali nih, ini rencana sudah sangat terstruktur Ji. Lalu bagaimana Ki nanti akan ukur keberhasilan dari rencana aksi yang telah Bu Citra buat ini? Bagaimana mengukurnya? Mengukurnya tentunya dengan adanya pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa di kelas, berdasarkan profil siswa. Artinya kalau pembelajaran seperti itu di kelas sudah terlaksana, artinya kan saya sudah membagikan hasil tes tersebut kepada wali kelas dan guru mapel. Begitupun dengan kegiatan konseling, tentunya harus memperhatikan hasil tes non kognitif yang saya lakukan. Jadi kalau sudah ada nih hasilnya keluar, bisa saya print, artinya sudah terlaksana dengan baik. Tinggal diserahkan kepada wali kelas. Betul, luar biasa. Luar biasa Bu Citra. Nah, terakhir nih, apa antisipasi yang bisa Ibu Citra lakukan terhadap adanya gangguan dan hambatan tadi yang mungkin muncul dalam perjalanan rencana ini? Antisipasi yang bisa saya lakukan karena seperti yang saya bilang tadi, hambatannya kayaknya dari diri pribadi, jadi ya komitmen kuat untuk melaksanakan kegiatan ini tepat waktu sesuai jadwal yang saya buat dan berkoordinasi dengan pembina OSIS, kepala sekolah dan pembina asrama ya, dan siapapun yang berkepentingan dalam kegiatan yang akan saya lakukan. Seperti itu kira-kira Bu. Ya, itu pendekatan yang baik Bu Citra. Pendekatan yang cukup bijak ya menurut saya. Terus komitmen
terhadap rencana aksi ini bagaimana? Komitmen insya Allah melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan tidak akan menunda lagi, melaksanakan sesuai jadwal dan pokoknya bismillah. Bismillah Bismillah, bisa semangat. dilaksanakan. Ya, luar biasa. Wah, Bu Citra ini sepertinya sudah sangat siap nih untuk menghadapi tantangan yang tadi sudah dibahas ya. Terus rencana Amin. setelah ini tindak lanjut yang akan Bu Citra lakukan setelah kita sharing begini, kira-kira bagaimana? Tindak lanjut yang akan saya lakukan kayaknya langsung harus berkoordinasi dengan pembina OSIS ya Bu. Langsung bicara, jangan lagi ditunda-tunda dan Iya, betul meminta betul izin itu Bu kepada Citra. sekolah. Ya, Begitu, Bu. betul sekali. Memang harus segera action. Kalau ditunda-tunda terus, wah bahaya. Akhirnya tidak Tidak action. kesampaian. Iya, itu langkah yang sangat baik, Bu Cit. Jadi saya sangat yakin bisa Ki sebenarnya menyelesaikan dan merampungkan tes non kognitif tak untuk seluruh siswa, tentunya dengan tepat waktu ya, sesuai jadwal yang Bu Citra tadi sudah buat, apa program-programnya. Semoga sukses, saya doakan Ki. Jangan Ki ragu untuk hubungi Kak kalau ada misalnya mau ditanyakan lagi, mau dibahas lagi. Oke, tetap semangat Bu Citra. Oke. Oke, makasih banyak motivasinya Ibu. Makasih dorongannya, semangat. Iya, Terima sama-sama. Sampai kasih. jumpa.